Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong, pada hari Senin tanggal 7 September 2020, kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini dari Lukas, bab 6, ayat 6 sampai dengan 11. Menarik di sini bagaimana Tuhan Yesus menghadapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ternyata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu memang punya semangat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dikatakan dari dalam bacaan Injil, pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut saya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah punya niat jelek, sudah punya niat yang tidak baik. Mereka mengamat-amati Tuhan Yesus, mencari celah di mana Tuhan Yesus menurut mereka melanggar hari Sabat, melanggar peraturan hari Sabat. Mereka sudah mempersiapkan itu, menangkap Tuhan Yesus, menjerat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengamat-amati, melihat, tetapi tidak dengan pikiran yang positif, tapi sudah punya pikiran yang negatif. Maka dari itu pertama-tama mari kita melihat orang lain secara positif. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melulu melihat Tuhan Yesus atau kita melihat orang lain secara negatif. Terus mencari kesalahan orang lain. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena lebih baik kita mencari melihat kesalahan apa yang ada dalam diri kita. Dan itu membuat kita untuk bisa merefleksikan kekurangan, kelemahan yang ada dalam diri kita, hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, dan kita berusaha untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi, menjadi perbuatan tindakan yang positif. Itu saya pikir yang harus kita lakukan. Enggak usah melihat orang lain, enggak usah menilai orang lain. Lihatlah, nilailah pertama-tama diri kita sendiri. Apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah berbuat baik? Apakah saya sudah berbuat kasih dalam kehidupan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak sekalian terkasih. Kemudian Tuhan Yesus dari bacaan Injil menghampiri orang yang mati tangan kanannya itu dan mengatakan, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Lalu bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak itu, kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Yesus memandang keliling kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada dua pilihan yang tadi menjadi pertanyaan Tuhan Yesus. Berbuat baik atau berbuat jahat. Tapi mari dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, yang lebih kita utamakan, yang lebih kita pilih adalah berbuat baik. Berusahalah untuk berbuat baik. Teruslah untuk berbuat baik. Berbuat baik itu menggembirakan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kasih dari kita. Maka dari itu, saya hanya mau mengatakan, teruslah berbuat baik. Jangan stop berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama kita. Dimanapun juga kita berada. Ya di rumah, ya di kantor, berhadapan dengan tetangga yang lainnya. Teruslah kita berbuat baik. Jangan stop berbuat baik. Ketika Tuhan Yesus melimpahkan kasih-Nya berupa mukjizat menyembuhkan orang
yang lumpuh tangan kanannya itu dan dia menjadi sembuh? Apa yang terjadi pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Mereka marah, meluap amarah mereka. Sesuatu yang aneh menurut saya. Ada orang berbuat baik kepada orang lain, tapi tidak dipandang secara positif, tidak menimbulkan kegembiraan, tidak menimbulkan sukacita. Ada orang berbuat baik kok dipandang negatif, kok dipandang jelek, kok menimbulkan amarah. Tuhan Yesus berbuat baik kepada orang lain. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu, yang belum tentu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu bisa menyembuhkan mereka. Nggak usah di hari Sabat, coba di hari-hari yang lain. Saya tidak pernah membaca dalam Injil, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala itu menyembuhkan orang yang sakit. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari baca dalam kitab suci, dalam Injil. Mereka bisa menyembuhkan orang? Tidak. Bahkan mereka mempunyai kedengkian, mempunyai kemarahan, mempunyai sifat munafik dalam dirinya sendiri. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala pada saat itu. Yang baiknya jangan kita tiru, jangan kita contoh. Contohlah Tuhan Yesus. Seperti dari dalam bacaan Injil ini, Tuhan Yesus selalu berbuat baik, berbuat kasih, melimpahkan mukjizatnya. Meskipun itu pada hari Sabat, karena Anak Manusia berkuasa atas hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang terkadang perbuatan baik yang kita lakukan bisa saja tidak membuat orang lain bersuka cita. Bisa saja orang lain itu marah kepada kita karena kita berbuat baik. Bisa saja orang lain itu marah kepada kita karena kita berbuat kasih kepada orang lain. Perbuatan baik yang kita lakukan itu kadang tidak ditanggapi, kadang tidak dilihat, kadang kita dilecehkan, kadang kita disingkirkan karena perbuatan baik kita. Tapi saya pikir terus tetap berbuat baik. Tuhan lebih menghendaki kita berbuat baik daripada kita kalah tidak berbuat baik. Tuhan lebih menghendaki kita berbuat kasih kepada sesama kita daripada kita tidak berbuat kasih atau berbuat jahat kepada orang lain. Ini saya pikir baik mendorong kita sekalian supaya kita punya semangat untuk berbuat kasih, berbuat baik, berbela rasa, memperhatikan orang lain, berbuat adil kepada orang lain. Memberikan hati kita, perhatian kita kepada orang lain. Itu yang mestinya kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bersyukurlah kalau ada orang berbuat baik. Bersyukurlah kalau Anda sebagai suami bisa berbuat baik kepada istri. Anda sebagai suami berbuat baik kepada keluarga, kepada anak-anak. Bersyukurlah kalau Anda sebagai istri bisa berbuat baik kepada suami, kepada anak-anak. Bersyukurlah kalau Anda bisa menciptakan, menyalurkan, memberi contoh, berbuat baik, berbuat kasih dalam keluarga Anda, di tempat Anda bekerja. Teruslah menjadi contoh, menjadi pelaksana perbuatan baik, menjadi pelaksana perbuatan kasih, menjadi pelaksana perbuatan benar kepada sesama. Dan akhirnya dengan perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan benar yang kita lakukan, orang bisa memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Nama Tuhan Yesus kita muliakan dengan perbuatan baik, dengan perbuatan kasih, dengan perbuatan benar yang kita lakukan nyata konkret dalam kehidupan ini. Meskipun orang lain memandang untuk apa kita berbuat baik, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat kasih. Nggak usah dipikirkan pandangan-pandangan negatif dari orang lain. Lebih baik kita dicap jelek karena kita berbuat baik daripada kita dicap jelek karena kita melakukan yang jahat, yang tidak berkenan. Sekecil apapun juga perbuatan baik, sekecil apapun juga perbuatan kasih yang kita lakukan,
itu menggembirakan sesama, menggembirakan Allah. Allah bersuka cita karena kita berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat kasih dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi kita sekalian untuk selalu hidup berkenan di hadapan Allah. Tuhan menyertai, memberkati Anda semua. Amin.